Selamat siang. Seperti yang saya katakan di video yang lalu bahwa kita akan bertemu nanti setelah saya diperiksa sebagai terdakwa. Kemarin saya sudah diperiksa sebagai terdakwa. Ada beberapa hal yang menarik yang mencoba saya banding-bandingkan. Ada minimal ada 3 kasus yang saya bandingkan termasuk kasus saya. Saya ini kasus mulai diperiksa tahun 2018 akhir. Laporan polisinya dikatakan pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu bersama manajer koperasi. Lalu kemudian kasus berlanjut, terus kemudian sampai kemudian berlarut-larut sampai ada 3 SPDP. SPDP pertama tanggal 4 Maret tahun 2020. Lalu SPDP ini dikembalikan. Ya, di dalam SPDP pertama identitas tidak ditulis jelas, tanggal lahir tidak ada, agama tidak ada. Keluar setelah dikembalikan keluar SPDP kedua tanggal 17 Maret 2021 tanpa ada laporan baru ya. Di SPD kedua lebih parah lagi, identitas saya nama berbeda dengan SPDP 1, tanggal lahir berbeda, dan saya ditulis karyawan swasta padahal saya advokat. Pada waktu dipanggil klarifikasi saya advokat didampingi Pradi. Lalu kemudian SPDP kedua dikembalikan ya, terbit SPDP ketiga bulan Februari tahun 2022 ya. Saat itu saya dilaporkan bersama manajer koperasi sebagai terlapor 1, saya terlapor 2. Manajer koperasi setelah SPDP kedua dikembalikan justru dinaikkan status sebagai tersangka ya, tetapi pada SPDP ketiga turun status sebagai terlapor. Walau demikian, setengah tahun kemudian dia tetap disidang dan kemudian ditahan. Dari putusan manajer koperasi, kemudian saya dikaitkan ke pasal 55 dan 56, yaitu pemalsuan surat, pemberian keterangan palsu, dan ditambah ada penggelapan dan penipuan. Kemarin waktu sidang pemeriksaan terdakwa, saya sebentar sekali, jaksa mungkin sekitar 10 pertanyaan dan setengah jam. Dia bertanya tentang kaitan saya dengan koperasi. Saya katakan saya bawa bukti setebal 52 set bukti, itu tebalnya sekitar kalau setengah meter ada deh. Ya kurang lah sekitar berapa ya, kalau 4 bendel yang jelas, bendel besar sekali ya, klip yang paling besar itu ada 4, yaitu ada 52 set berkas. Ya saya jawab, saya ini pendiri, salah satu dari 25 pendiri koperasi, tapi bukan pengurus koperasi ya, bukan pengurus koperasi. Lalu kemudian saya ditanya bagaimana waktu mendirikan. Ya kalau mendirikan koperasi itu gampang, saya diajak teman, diminta KTP, lalu saya serahkan, kemudian saya bayar iuran wajib. Saya nggak mengerti tentang ada perjanjian kredit dan sebagainya. Lalu kemudian ditanya lagi bahwa ada kredit macet. Iya, biasanya koperasi ini kalau ada kredit macet, ada permasalahan, dia memberikan kuasa kepada saya. Dan saya pernah melakukan lelang di tahun 2007. Ya. Lalu ditanya kaitannya, karena di dalam putusan-putusan yang manajer koperasi, saya dipersoalkan seolah-olah saya yang mendanai koperasi. Saya katakan, saya selain iuran wajib, itu saya menyimpan dana. Di koperasi, kalau di bank namanya deposito, kalau koperasi namanya tabungan simpanan berjangka. Ada jumlahnya berapa? Wah, keluar masuk. Karena itu sifatnya tabungan keluar masuk. Lalu saya ditanya tentang masalah bahwa saya terima hasil lelang. Saya nggak tahu. Hasil lelang itu dikirimkan sesuai dengan prosedur dari KPKNL masuk ke rekening koperasi.
Kemudian saya tiba-tiba diberitahu dana saya yang ada di koperasi dikembalikan 30%. Dan saat ini masih 70% tidak bisa dicairkan. Ya pertanyaannya simpel-simpel aja, saya katakan semua ada di sini. Berkas saya ajukan termasuk berkas pencabutan blokir itu karena saya bertindak sebagai pengacara, kuasanya ada, suratnya ada, semua. Termasuk kehadiran saya di pengumuman lelang, saya juga ada surat kuasanya, lengkap karena itu tertulis saya mewakili koperasi. Lengkap. Nah, yang menarik adalah kemudian di dalam satu bukti yaitu tentang rapat tahunan dan surat kuasa. Jaksa bertanya, ini dulu diserahkan penyidik. Saya jawab nggak saya serahi. Saya ini 35 tahun praktek jadi pengacara, kalau kasus macam ini percuma. Diberi percuma. Karena Mabes Polri sudah perintahkan kasus ini berhenti, tetap dijalankan. Sehingga dengan demikian ya lebih baik saya simpan, saya perang di pengadilan. Nah itu satu, jaksa saya katakan bahwa berkas yang Anda terima itu tidak lengkap. Yang ada cuma SPDP 1, SPDP 2, 3 nggak ada. Apalagi berkas yang lain. Ini saya ada 52 set bukti lengkap. Itu punya saya. Dari kesimpulan ini cuma ada satu penyesalan. Kenapa kejaksaan tidak jeli memeriksa kasus ini? Saya tahu kasus ini atensi. Kenapa tidak jeli? Nah, saya bandingkan lagi dengan kasus teman saya. Satu dulu di kepolisian, satu tahanan, sama. Itu kasus dagang, ya. Dulu dituduh menggelapkan 12,5 miliar, nggak ada buktinya. Setelah hitung-hitungan cuma 2 miliar. Sebenarnya dia siap untuk membayar. Akhirnya tadi pagi saya telepon dia, ternyata dia sudah bebas. Jaksa tidak memberi P21 sehingga masa tahanan habis, lalu dia bebas demi hukum. Saya salut kejaksaan. Ya, kasusnya yang dilimpahkan saya dulu, ternyata dia tidak dilimpahkan karena ditolak kejaksaan untuk P21 sehingga kemudian masa tahanan habis dibebaskan. Saya salut. Saya tahu kasus ini juga atensi, tapi kejaksaan berdiri dalam profesionalitasnya sehingga kasus ditarik. Jelas kasus itu kasus perdata. Lalu saya bandingkan dengan kasus Vina. Kasus Vina menurut saya kasus atensi itu. Ya sampainya berlarut-larut sampai 8 tahun kemudian mencoba dibuka. Menurut saya susah. Ya prediksi saya bahwa nanti akan tetap sidang, bergulir dan kemudian Peggy Setiawan bebas. Selesai kasus. Ya. Itu adalah kasus-kasus atensi. Jadi dengan demikian seperti kesimpulan saya dulu, selama para lembaga ini berdiri profesional, tidak ada kata konsolidasi, tidak ada kata koordinasi. Ini penegakan hukum. Ya, penegakan hukum, penegakan keadilan, perlindungan kepada masyarakat, perlindungan hukum pada masyarakat, pengayom masyarakat. Tidak ada koordinasi untuk bagaimana menghukum seseorang. Tetapi proses-proses penyidikan yang biasanya banyak terjadi semacam itu, seperti pengakuan saya lihat di TV One tentang Peggy, semacam itu harus ada filternya di kejaksaan, dan di pengadilan nanti akan ada filternya lain. Kalau semua filter itu berjalan lengkap, ya sesuai dengan SOP, akan mengurangi kriminalitas. Akan mengurangi kriminalisasi, maksudnya akan mengurangi kriminalisasi. Ya, sebab semua berjalan pada realnya secara profesional. Ya, seperti kasus teman saya setelah bebas demi hukum, dia cerita sampai penyidiknya menyodorkan ditahan luar aja. Teman saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya, akhirnya bebas demi hukum. Padahal sempat ditahan 2 bulan. Lah kalau jalan gini bagaimana? Ya, sama kan? Peggy Setiawan juga sempat ditahan kan? Nah, itulah penegakan hukum di Indonesia saat ini seperti ini dan sangat mengkhawatirkan. Tapi kami percaya bahwa kebenaran ada filter terakhir di pengadilan dan kita sangat berharap pengadilan akan
bertindak pada proporsionalnya untuk mencari kebenaran material.